Idul Fitri. Tentu kita tahu Idul Fitri berasal dari dua kata, Aid dari bahasa Arab dan Al-Fitri. Ya. Nah, jadi ini banyak sekali kita sering mendengarkan ya, kembali fitrah gitu ya. Tapi coba kita lihat, barangkali Bapak Ibu juga sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu kajian tentang sesungguhnya kata Idul Fitri ini ya. Ya, Aid secara bahasa ini berasal dari kata ada atau yaudu ya, yang artinya kembali ya. Atau karena hari raya ini kan disebut Aid ya. Dan terjadi berulang-ulang dan dimeriahkan setiap tahun pada waktu yang sama. Ya. Jadi maksudnya kembali ini karena hari yang raya atau berbahagia ini diulang-ulang. Jadi hari raya kembali lagi. Maknanya itu. Ya. Sebagian ulama mengatakan begitu. Ini maknanya sebetulnya itu. Ya. Jadi Ibnu Arabi mengatakan bahwa hari raya dinamakan Aid karena berulang setiap tahun dengan kegembiraan yang baru. Jadi mungkin tahun ini gembiranya baru lagi. Ya, tahun yang lalu tentu lain lagi kegembiraan. Sesuatu itu ada kegembiraan tertentu, ya bisa jadi jadinya fokus pada benar-benar keluarga inti gitu ya. Kalau dulu mungkin jadi sibuk menerima tamu ya, walaupun itu juga sebuah kegembiraan sebetulnya. Makanya kita harus menemukan kegembiraan di dalam Idul Fitri ini sebetulnya. Ya. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan kata Aid merupakan turunan kata al-adah, yang artinya kebiasaan. Ya. Jadi karena masyarakat telah menjadikan kegiatan ini menyatu dengan kebiasaan dan adat mereka. Ya. Jadi ada yang mengatakan Idul Fitri itu artinya bukan kembali suci sebetulnya. Ya, bukan kembali suci, melainkan itu lagi kita gembira karena memang hari itu sudah lagi tidak berpuasa dan kita melakukan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang mengandung kegembiraan. Nah, fitri. Nah, arti kata fitri ya. Jadi digarisbawahi bahwa fitri itu tidak sama dengan fitrah. Ternyata seperti itu. Ya. Fitri dan fitrah ini kedua kata yang berbeda, beda arti dan penggunaannya. Dan namun mengingat cara pengucapannya yang hampir sama, banyak masyarakat menyangka bahwa itu dua kata yang sama. Fitrah, ini kata fitrah ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dina hanifan fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, ya, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Ya, kalau fitrah itu ada taknya dia, fitrah ya, kalau dimatikan jadinya bunyinya jadi hak ya, fitrah. Di Ar-Rum ayat 30 ya. Dan Ibnu Jauzi menjelaskan makna fitrah ini ya, kondisi awal penciptaan di mana manusia diciptakan pada kondisi tersebut. Itulah makanya fitrah ya. Jadi dengan demikian setiap manusia yang dilahirkan dia dalam keadaan fitrah, ya, telah mengenal Allah sebagai sesembahan yang esa, namun kemudian mengalami gesekan dengan lingkungannya sehingga ada yang menganut ajaran Nasrani atau agama lain. Ya. Jadi aslinya memang kita fitrahnya itu Islam. Ya. Nah, ringkasnya bahwa makna fitrah adalah keadaan suci tanpa dosa dan kesalahan. Kalau fitrah. Ya. Adapun fitri, ya kata fitri berasal dari kata ya iftar ya, aftar atau yuthrif. Yuthiru, ya yuftiru ya, atau iftar, aftar, ya, yang artinya berbuka. Kalau kita bilang memberikan iftar, ya, atau tidak lagi berpuasa. Ya. Disebut Idul Fitri karena hari raya ini dimeriahkan bersamaan dengan keadaan kaum muslimin yang tidak lagi berpuasa Ramadan. Dan kemudian tentu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, ya. As-shaumu yauma tasumuna ya wal fitru yauma tuftiruna. Hari mulai berpuasa atau tanggal 1 Ramadan adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Hari berbuka, hari raya 1 Syawal adalah hari di mana kalian semua berbuka. Ya. Ini fitri. Dia nggak ada tak sih. Ya. Nah, ini
Sehingga ya ulama juga, salah satu ulama ya, Mu'alla bin Fadl mengatakan, dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Nah, kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka ketika di bulan Ramadan. Bayangkan ya, memohon untuk menerima amalan kita pada saat bulan Ramadan ini, ternyata 6 bulan para sahabat. Insya Allah. Ya. Nah, karena itu ketika bertemu sesama kaum muslimin seusai Ramadan itu, mereka saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, ini yang paling singkat ya, semoga Allah menerima amal kami dan kalian. Itu ternyata nggak cuma di Syawal nanti ya. Insya Allah kita bisa mengikuti ya kebiasaan dari para tabiut tabiin ya, para sahabat ya, bahwa nanti 6 bulan ini ya, ini udah 1 bulan, mungkin 5 sampai 5 bulan lagi kita masih taqabbalallahu minna wa minkum ya. Syamana syamakum, kiamana kiamakum, seperti itu. Ya. Insyaallah. Nah, kemudian kalau mina aidin wal faizin ya, memang dianggap artinya katanya mohon maaf lahir batin ya, tapi sesungguhnya bukan itu. Menurut ulama ucapan tersebut tidaklah berdasarkan dari generasi para sahabat atau para ulama setelahnya ya, bukan pada salafus saleh ya. Nah, kalimat itu mulanya dari seorang penyair di masa Al-Andalus yang bernama Syafiyuddin Al-Huli. Jadi makna minal aidin wal faizin yaitu termasuk dari orang-orang yang kembali sebagai orang yang menang. Namun buat kita sekarang ini mungkin lebih lengkapnya ya bisa kita sampaikan ya, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin ya. Ini minal aidin wal faizin memang ini mengakar banget di Indonesia sebetulnya ya. Tapi taqabbalallahu minna wa minkum itu yang paling penting adalah makna ya, supaya kita tambah sadar bahwa tidak hanya diucapkan pada saat di Syawal saja, tetapi ya 6 bulan setelah Ramadan, insyaallah. Ya. Sebetulnya apa sih keistimewaannya di Idul Fitri ini yang dikerjakan berulang-ulang? Apa sih yang membuat kita gembira selain memang hari itu sudah ya sama-sama berbuka puasa gitu kan? Sebetulnya ya kebiasaan atau adat yang sangat bagus pada Idul Fitri itu memang memaafkan, saling memaafkan. Bayangin kita saling memaafkan difasilitasi ya oleh satu momen yang betul-betul kita ya niatkan itu. Gitu. Memang memaafkan setiap hari, setiap saat bisa gitu. Cuman kadang-kadang kita mau minta maaf sama seseorang ya, bahkan pada suami sendiri itu suka malu-malu kan, atau nggak biasa ya minta maaf, atau suami ke istri nih paling lebih sering kayak gitu ya. Maka ada satu momentum, satu hari atau satu bulan bahkan ya ada suatu nuansa yang difasilitasi untuk akhirnya ya mungkin suami yang nggak biasanya nggak minta maaf sama istri akhirnya minta maaf ya. Istri juga begitu. Ya, suami juga memaafkan, istri memaafkan, anak-anak juga barangkali. Ada ibu barangkali ya enggan minta maaf sama anaknya di hari-hari yang bukan Idul Fitri ini karena malu, karena nggak biasa ya. Kecuali ibu-ibu yang rajin taklim ya. Ibu-ibu yang rajin belajar itu wah dia nggak sungkan-sungkan minta maaf sama anaknya atau sama tetangga barangkali. Ya, kalau hari biasa nggak ada waktu dan sebagainya, tapi ada satu momentum Idul Fitri ini ya, kalau saya pribadi ya, yang paling kerennya itu ya memang saling memaafkan. Ya, tentu banyak lagi yang keren-keren, tapi yang paling keren itu memang ada momentum saling memaafkan, Masya Allah. Itu nggak mudah loh, nggak mudah itu. Kalau nggak ada satu momen ya. Jadi bila Idul Fitri adalah lentera, izinkan membuka tabirnya dengan maaf agar cahayanya menebus jiwa fitrah dari setiap khilaf. Ya. Jadi Idul Fitri momentum ya untuk kita ya memohon maaf supaya fitrah gitu. Walaupun tadi kita sudah belajar fitri dan fitrah itu tadi berbeda ya. Harinya mungkin hari fitri, hari yang berbuka puasa, hari yang berulang setiap tahunnya. Tapi goalnya untuk membuat jiwa kita fitrah kembali suci lagi.